Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialis. Selamat menyaksikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Faridafa, Arben Syahputra, Gaiska Ahza yaitu saya, yang keempat Ahmad Faisal, Muhammad Al-Fadri, dan Dafa Al-Fatih. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi sosialis? Yaitu sistem ekonomi yang diatur secara penuh oleh pemerintah, di mana negara memiliki kepemilikan atas alat-alat produksi dan sumber daya alam. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintahan. Yang kedua, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Ciri-cirinya yang pertama yaitu pemerintahan berkuasa. Pemerintahan memiliki peran sangat besar dalam sistem ekonomi sosialis, mulai dari mengatur sumber daya produksi, menentukan aktivitas perekonomian, hingga merencanakan dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua, kepemilikan kolektif. Negara memiliki dan menguasai semua faktor produksi, seperti sumber daya alam, alat produksi, dan kekayaan ekonomi. Yang ketiga, perencanaan sentral. Pemerintahan atau badan-badan yang ditunjuk merencanakan dan mengatur kegiatan ekonomi secara sentral. Yang keempat, distribusi berdasarkan kebutuhan. Distribusi barang dan jasa didasarkan pada prinsip kebutuhan, bukan pada keuntungan atau kemampuan membayar. Yang kelima, pembatasan kepemilikan swasta. Hak milik perorangan sangat dibatasi dengan pihak individu atau swasta tidak mempunyai hak wewenang serta kebebasan dalam memiliki sumber daya. Yang keenam, mengutamakan kebersamaan. Sistem ekonomi sosialis lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Yang ketujuh, tidak ada persaingan bebas. Tidak ada persaingan bebas sehingga membuat eksistensi pengusaha menjadi lebih sedikit di negara tersebut. Yang ketiga, kelebihan sistem ekonomi sosialis. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sistem ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Yang kedua, kesetaraan sosial. Sistem ini menciptakan kesetaraan sosial bagi semua individu, mulai dari yang kaya hingga yang miskin. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Sistem ini menciptakan pemerataan pendapatan. Yang keempat, mengatur harga. Pemerintahan lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak positif bagi konsumen dan produsen. Yang kelima, menghapus monopoli. Sistem ini menghapus praktik monopoli yang ada di pasar. Yang keenam, penanganan inflasi. Inflasi lebih mudah ditangani karena dikendalikan langsung oleh pemerintah. Yang ketujuh, penghapusan eksploitasi buruh. Sistem ini menghilangkan eksploitasi terhadap kaum buruh karena ada batasan yang telah diatur oleh pemerintahan. Yang kedelapan, solidaritas sosial. Kepemilikan kolektif akan sumber daya dapat menghasilkan rasa solidaritas sosial yang lebih kuat. Yang keempat, kelemahan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, mematikan kreativitas dan inovasi. Karena semuanya diatur secara terpusat oleh pemerintah, sistem ekonomi sosialis dapat mematikan kreativitas dan inovasi individu. Yang kedua, tidak ada kebebasan dalam memiliki sumber daya. Individu tidak diberikan kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Yang ketiga, kurang variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintahan. Variasi dalam memproduksi barang menjadi kurang. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi terhambat karena hanya pemerintah yang menjadi satu-satunya pelaku pasar. Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Yang kelima, jumlah kewirausahaan berkurang. Terbatasnya akses dalam memiliki sumber daya menyebabkan jumlah kewirausahaan menjadi semakin sedikit. Ketersediaan produk dan jasa terbatas. Ketersediaan produk dan jasa menjadi sangat terbatas. 7. Ketergantungan pada kerjasama. Kelemahan terbesar dari sistem sosialis adalah ketergantungannya pada kerjasama untuk menyelesaikan berbagai hal. Yang kedelapan, orang-orang kompetitif. Dipandang negatif, masyarakat mengharapkan kerjasama dan bukan persaingan.
Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah Cina. Pemerintahan Cina memiliki kewenangan yang paling berpengaruh terhadap beberapa penetapan kebijakan dan kegiatan ekonomi di Cina. Yang kedua adalah Kuba. Negara ini merupakan satu-satunya negara di benua Amerika yang menganut sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga ada Korea Utara yang merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis dengan kekuasaan pemerintahan yang sangat tinggi. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh.